Nah itu, nah ini Nah, penting nih, penting menurut ya, saya. Ini kan kuncinya dari sini ya. betul. Selain menjaga istilahnya eh, aktor utamanya yang Ya, menghidupkan mall strata ini, itu kan pedagang. Mereka kan yang bayar service charge. betul, betul. Pengelolanya juga harus bisa berinovasi lah, atau Waduh, bagaimana cara bertahan. itu pengelolanya udah pusing 7 keliling itu, ya kan. Iya, Nah, namun kan tetap harus eksis dong, ya kan, tetap harus iya, buka, ya kan. iya, Kalau nggak buka nanti malah bisa membuat repot orang yang mau dagangnya. Jadi pengelola dalam hal ini melakukan beberapa hal ya, yang tadi kita melakukan saving energi. Tentunya disadarin atau tidak disadari dengan adanya penghematan itu pasti kenyamanan berkurang ya. iya, Yang tadinya orang kalau datang ke mall itu karena apa? Waduh, saya mendingan ke mall pusat perbelanjaan karena dingin, nyaman ya. Tapi dengan adanya kondisi kayak gini, energi kan pasti dibatasi sehingga masuk iya, mall itu anget, iya, ya kan? Saya nggak ngomong panas ya, anget, ya kan? Kemudian juga mungkin beberapa fasilitas yang lain seperti travelator, eskalator, lift ya, ya mungkin ada yang dikurangi ya kan. iya, Dilihat zona-zona mana yang sangat membutuhkan ya. Kalau trade mall itu begitu besar seperti Tamrin City ya kan, itu kan trade mall mungkin menurut saya terbesar di Asia Tenggara barangkali ya, Tamrin City. Nah, itu salah satunya energi. Yang kedua, yang ini yang agak-agak nyaman, ya kan, harus melakukan rasionalisasi ya atau pengurangan terhadap karyawan. Nah ini dampaknya yang Ya parah ini. pasti ini yang bisa menimbulkan dampak-dampak sosial lah Iya. ya. Yang ini seperti ini. Jadi menyumbang pengangguran di Indonesia. sebetulnya lebih ke menyelamatkan supaya bisnis ya, Iya. usaha tetap bisa berjalan. Iya. Nah, ini bukan masalah siapa yang dikorbankan, Iya. tetapi ini adalah bertujuan mulia ya, supaya usaha itu tetap bisa berjalan ya Iya. kan. Kemudian juga tidak memperparah kondisi. Ya kan, kalau tutup total itu kan berapa ribu orang yang bekerja di mall itu sendiri. Iya. Ini bukan karyawan pengelola dulu deh ya, yang kerja di mall itu sendiri ya kayak SPG dan lain sebagainya, ribuan tuh Ribuan ya. akan nganggur ya kan. Kalau tutup ya kan, dan pengusahanya juga sudah nggak mampu ya kan. Akhirnya mereka bisa memutus pihak ya kan, atau tidak sepihak lah. Iya. Udah ngomong nih saya udah nggak mampu ya, kita akan tutup, ya akhirnya orang kan banyak kehilangan pekerjaan. Nah, kita menghindari hal-hal kayak gitu. Iya. Ya, kiat-kiat itu ya, tadi saya katakan ekstrim karena kita harus secara rasional menghitung biaya kan, supaya bisa bertahan, mengurangi. Kemudian juga sebagian ada yang merumahkan. Iya. Kemudian jam kerja juga mulai di jam masuk kantor lah. Ada yang namanya work from home, ya kan. Iya. Kemudian ada juga yang kerja di kantor, ya kan. Ini dibagi dalam 1 minggu. Iya. Nah, kalau pusat perbelanjaan juga agak susah ya untuk membagi kayak gitu, karena kan justru dalam kondisi seperti ini pengelola pusat perbelanjaan itu bekerja ekstra keras, ya kan, berpikir bagaimana supaya pusat perbelanjaan tersebut bisa tetap berjalan dengan baik. Paling enggak kapal ini tidak karam ya. Oh. Ya paling wajar lah untuk kalau Ngambang dulu deh. Iya. Kalau belum bisa bergerak ngambang dulu deh. Gitu loh. Mengurangin awak kapalnya dibuang ke laut separuh-separuh sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, yang penting kapal daripada kapal ini karam semua. Ini ekstrim nih ya, bukan lah ya, kita turunkan lah, bukan dibuang lah. Iya, paling kita nggak turunkan penumpangnya suatu dulu. saat ketika normal mereka Oh dipakai ya, lagi. ya, tentunya seperti itu ya, bahwa kita kan juga membutuhkan ya para profesional yang kerja di badan pengelola. Bro, kalau kita lihat untuk masa PSBB ini yang diperketat, itu kira-kira kalau dilihat normal, itu berapa persen operasional mall itu dijalankan untuk pengelolaan dan perawatan, dan berapa persen mungkin pengurangan karyawan yang dilakukan gitu? Kalau karyawan berbeda-beda ya, tapi saya
mungkin akan berbicara secara persentase dari cost aja ya. Iya. Jadi tentunya pusat perbelanjaan atau badan pengelola ini akan melakukan yang tadi saya sampaikan, kiat-kiat untuk tetap bertahan ya. Jadi biasanya rata-rata mengurangi cost itu sampai dengan 50%, ya kan? Sampai dengan, tetapi mencapai 50% sangat susah. Kos ya kan? penghematan ini? Ya, pengeluaran lah ya. Pengeluaran. Pengeluarannya itu ya mungkin bisa tercapai di angka 35%. Pengeluaran yang terbesar itu apa? Pengeluaran terbesar ya manusia sama energi. Listrik. Manusia itu udah jelas mahal manusia itu ya kan. Kalau karyawannya begitu banyak, itu udah beban sendiri. Yang kedua listrik, ya kan. Lo manusia itu maksudnya ada outsourcing, ada mitra kerja seperti cleaning service, security, karyawan in-house sendiri. Ini cukup besar nih, besar sekali gitu loh, ya kan. Kalau boleh saya katakan terbesar ya, itu di manusia. Berarti terpaksa kenyamanan ini dikurangi ya? Iya, kenyamanan dikurangin itu dari sisi listrik ya. Ini kan kita tahu nih, sebetulnya di sektor ini ya, terutama pedagangnya banyak UKM. Terus jumlah orang yang dipekerjakan ini banyak. Nah, kita ketahui bahwa COVID-19 ini bisa berlangsung lama. Mungkin bisa, kalau dari PBB sih, yang kalau nggak salah WHO pernah merilis bahwa kemungkinan bisa sampai 1 dasawarsa. Itu artinya 10 tahun panjang. Nah, kalau ini kan dibutuhkan peran serta pemerintah dalam hal ini. Nah, sejauh mana saat ini pemerintah melihat kasus ini urgent apa enggak gitu? Jadi gini ya, saya kembali aja ke konteks pusat perbelanjaannya ya. Dan atau mungkin usaha-usaha yang lainnya. Kita ini dengan kondisi yang sangat berat, kita itu udah memohon ke pemerintah ya untuk bisa mendapatkan ya paling tidak pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh kita dan kewajiban kita kepada pemerintah, misalnya kita bayar listrik ya. Kita sudah bersurat ke PLN ya untuk minta. Itu lewat apa? Asosiasi atau masing-masing ini nih? Asosiasi ya, di APPBI juga kirim, Real Estate juga kirim, ya kan. Kemudian pribadi juga kirim. Maksudnya perusahaan yang mau masing-masingnya. Ya kita minta kirim, pengurangan bila perlu tarifnya bisa dikasih diskon, karena ini diskon ini akan kembali lagi diberikan kepada masyarakat. Ya kalau kami bisa menghemat listrik 25%, 25% ini nanti akan kembali ke masyarakat. Yang tadi relaksasi itu ya, diskon dan lain-lain itu ya. Betul. Namun apa yang terjadi? Kita cuma boleh mundur beberapa hari aja bayarnya. Nggak ini dong. Iya, nggak gigit lah. Setengah hati. Iya, kemudian juga pajak, ya kan. Itu kan mestinya kondisi kayak gini, ya kita perlulah dukungan dari pemerintah ya. Ya, listrik lah. Itu konkretnya apa Pak? Konkretnya apa yang diminta? Ya pengurangan tarif listrik itu. Tarifnya listrik kurangan. Apa? Dalam bentuk apa? Ya, kalau presentasinya berapa? Mungkin diskon 50%. 50%. Ya. Lantas apa lagi? Kemudian dari sisi pajak ya, pajak reklame, pajak BBB, pajak parkir malah naik nih. 30% nih ya kan. Untuk di DKI. Nggak sopan. Barangkali gini, pemerintah juga puyeng nyari duit ya kan. Karena duitnya habis dimakan COVID nih kan. Makanya dia juga pening ya. Tetapi masyarakat lebih pening rasanya kan, karena masyarakat ini kan asal perut kenyang, tenang di rumah, mungkin nggak bergejolak ya. Jadi yang diminta itu ya apa tadi? Ya hal-hal yang sifatnya diberikan insentif lah kepada para pengusaha, karena insentif itu juga nanti akan kembali kepada masyarakat juga. Masyarakat itu baik pedagang maupun pengunjung. Ya kan? Ada nggak yang disetujuin? Sejauh ini belum. Belum. Waduh. Hebat ya. Kata Bang Roma Irama itu terlalu. Emangnya. Tapi ya itulah faktanya ya. Barangkali dia lebih pening dari kita. Ya. Jadi selama ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Terus apa yang diminta? Selain itu kebijakan-kebijakan apa yang harus, kalau pemerintah mau menyelamatkan industri ini,
terutama pedagang kaki lima? Ya, kita mau minta desakan? apa lagi, orang minta 2 aja nggak dikasih. Berarti udah pasrah nih Pak? Ya, tapi kita juga berusaha sendiri lah, nggak boleh pasrah kayak gitu. Kan tadi kita sampaikan, pokoknya bagaimana pusat perbelanjaan bisa tetap hidup, Iya. bisa tetap berjalan dengan baik, biarpun dengan pembatasan-pembatasan. Ya Iya. kan, ya nggak apa-apa, kita jalan dulu apa adanya, ya kan. Nanti kan masyarakat itu biasanya lupa, ya kan. Lupa kalau lagi ada masalah, ya kan. Ya, yang paling penting kita buka dulu, ya kan. Itu supaya mereka tetap waspada juga, ya kan, bahwa ekonomi tetap harus berjalan. Kalau dia di rumah terus bermain online juga, ya kan. Kan sebagian masyarakat juga pengen kalau beli baju itu pengen mencoba, pengen megang, pengen melihat langsung. Nah, ini berbeda, ya kan, kalau kita beli online itu kan kadang wah warnanya ternyata tidak sesuai dengan di gambar. Kalau langsung dilihat itu kan, dan banyak orang juga yang ketipu beli di online, nggak cocok barangnya ini. Bukan ketipu lah ya, jadi tidak sesuai barangkali, ya kan. Saat lihat itu baju dipakai, yang pakai kurus, ya kan, padahal yang mau beli mungkin agak lebih sedikit, ya kan. Jadi begitu dipakai nggak sesuai, ya. Tapi bukan ketipu, tapi memang. Iya. Tapi kalau ini berlangsung terus ya, ini kan kalau penyakit itu dia makin kritis. Ya. Kan nggak bisa bertahan kan? Pengelolaan ini pasti tiap bulan pasti minus ya. Minusnya bisa berapa? Kalau bicara minus, ya itu kalau dari sisi penerimaan dibandingkan pengeluaran, ya itu rata-rata juga mungkin sekitar bisa sampai 25%, ya kan. Tetapi saat ini kita ini mengejar break even aja. Oh, break even. Break even aja. Minimal sekali ya Pak ya? Oh ya, karena loh mau mencapai break even itu susah. Bayangin saya memaksa orang untuk membayar, yang suruh membayar saya pasrah Pak. Saya pasrah. Iya, Bapak mau ngapain saya juga terserah. Saya udah nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Nah, ini kalau yang dihadapin UKM kan seperti itu, ya kan. Bener-bener UKM itu di saat dia membangkitkan perekonomian, dia akan bangkit begitu bergairah. Kita boleh lihat Tanah Abang, ya, bagaimana itu dinamisnya pasar Tanah Abang itu kan, ya kan. Kalau pas kondisi normal, UKM itu wah dahsyat. Kita harap pemerintah bisa dengar kayak gini permasalahan ini. Soalnya ini sebetulnya pemerintah udah dengar dari mana-mana. Cuma pemerintah mau melaksanakan yang didengar itu, wah dia juga susah. Dia gimana dia mau bantu, dia sendiri lagi kesulitan gitu loh. Mungkin terlalu banyak masalah yang istilahnya sangat sulit. Enggak, tapi saya tetap yakin bahwa ini akan berakhir pandemi ini, ya. Kalau WHO bilang satu dasawarsa dan lain sebagainya. Barangkali ya namanya flu pilek aja kan setiap hari sudah hidup bareng sama kita, ya kan. Kita flu pilek, ya, minum obat flu pilek juga udah. Itu kan awalnya barangkali zaman dulu obat flu pilek itu juga penyakit berat, tapi karena udah berdampingan dengan kita begitu lama, ya kita biasa. Oke. Terakhir nih Bro, apa harapannya ke depan, terutama tentunya kondisi ekonomi kita ke depannya itu bagaimana? Terus kedua, pemerintah ini harus berbuat apa untuk menyelamatkan industri ini? Ya kalau harapannya COVID ini segera berlalu dulu lah, ya. Kalau COVID ini segera berlalu, ya kita baru mulai menata. Yang pertama adalah pemerintah kan optimis, ya, di 2021 itu kan dia mencanangkan pertumbuhan itu 4-5%, ya 4-5,5% pertumbuhan. Ini ya pemerintah harus optimis. Kalau pemerintah ngomong pertumbuhannya minus gitu, wah itu sama aja ngajak loyo bareng gitu loh, ya kan. Walaupun kenyataannya tidak tercapai, ya mau bagaimana, yang penting udah berusaha kan. Pertama COVID teratasi, ya kan, paling tidak ada vaksin dan obat, ya kan. Nah itu paling tidak akan mengurangi stresnya masyarakat, ya, atau was-wasnya. Yang kedua mulai ditata nih, ya kan, mulai ditata mungkin industri-industri berskala besar sampai skala kecil juga mulai ditata, ya kan. Nah supaya perekonomian juga bagus. Nah kalau
kita karena kita memang bergerak di bidang pengelolaan pusat perbelanjaan, tentunya ya pemerintah juga mulai memberikan stimulus terhadap dampak yang berbulan-bulan ini dirasakan oleh para UKM ya, mungkin memberikan kredit ya kan, dengan ya, kalau tanpa bunga kalau bisa bagus lah ya kan, tanpa bunga ya kan. Kalau bisa ya dengan bunga serendah-rendahnya ya kan, kemudian dihidupkan kembali geliatnya ya kan, supaya kalau masyarakat menengah ke bawah ya ini bisa bergeliat lagi ya, tentunya pertumbuhan akan menyokong pertumbuhan perekonomian secara nasional. Nah, di samping itu juga mulai penataan tentang gaya hidup lah ya, yang selama ini kalau kita mungkin abai atau lalai terhadap hal-hal yang sifatnya kebersihan ya, menjaga diri, ini mungkin harus diingatkan ke depan. Dan kita dari Asosiasi Pusat Berbelanja tentunya berharap dukungan pemerintah ya, bila mana kondisi ini belum membaik ya, tentunya harus diberikan insentif ya atau keringanan-keringanan, mungkin seperti tadi saya sampaikan, listrik ya, pajak-pajak ya, ini dikurangi dulu lah ya kan, supaya kita bisa bertahan. Paling nggak dapat mengurangi beban dari pengelolaan biar ini bisa berlanjut. Betul. Ya kalau mall rame kan, rame di situ juga dilihat ya kan. Ada ekonomi berjalan, betul. Dampaknya bisa luas. Betul. Oke Pak. Terima kasih banyak teman-teman sobat Persi sekalian P3 RSI. Kali ini tema kita saya kira cukup menarik, bahwa pemerintah harus melihat kondisi ini sangat urgent untuk menolong UKM yang ada di Mall Strata ini. Karena itu banyak tenaga kerja yang terlibat di sana. Nah, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, Pak Mualim, kita berharap. Mudah-mudahan. Dan ini sudah didengar cuma. Didengar. Sudah didengar, cuma belum. Sorry ya, itu memang sering gitu Pak. Didengar pasti sudah gitu. Didengar. Cuma belum ini. Kita berharap lebih dari itu pemerintah untuk menyelamatkan ini. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di tema berikutnya.